Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Samaun, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pohuwato. Video kali ini berisi tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pendidik yang baik memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kemampuan tersebut didukung oleh pemahaman terhadap konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif juga merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak atau motivasi internal tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. 2. Motivasi perilaku manusia. Diane Gesen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. 4. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Sebab seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Menurut Gesen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. 5. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebagai pendidik seharusnya bisa berperan sebagai manajer. Sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi terdiri atas menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Restitusi membantu dan mendorong murid secara internal menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Seorang pendidik yang memiliki nilai dan peran guru penggerak akan dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif akan terwujud apabila ada kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2. Mandiri, 3. Gotong royong, 4. Berkebinekaan global, 5. Bernalar kritis, dan 6. Kreatif. Selanjutnya, inilah refleksi saya terhadap pembelajaran modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, sisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari disiplin positif hanya akan terwujud jika motivasi yang dimiliki murid dalam menerapkan disiplin tersebut adalah motivasi internal, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan tidak dapat mengontrol perilaku murid agar selalu berada dalam nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Disiplin seharusnya justru muncul secara sadar dari diri murid dengan tuntunan yang kita berikan, bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas harus disusun berdasarkan usulan atau masukan murid, dan saya memahami bahwa keyakinan kelas tersebut bisa ditinjau sewaktu-waktu bila diperlukan. Ternyata, posisi terbaik bagi seorang guru atau orang tua saat anak melakukan pelanggaran atau kesalahan adalah posisi sebagai manajer. Melalui restitusi ketika murid berbuat salah, kita akan belajar menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Motivasi terbaik anak dalam melaksanakan disiplin adalah motivasi internal, perlunya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan lain, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Pertanyaan yang ketiga,
Pengalaman seperti apakah yang Anda pernah alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saat memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi terhadap pelanggaran yang dilakukan murid saya. Misalnya, tidak membawa perlengkapan sholat sehingga tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah di sekolah. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika mengalami hal tersebut, saya merasa nyaman, senang, tertantang, serta termotivasi agar dapat melakukan segitiga restitusi dan terus berusaha memperbaiki diri. Saya sadar segitiga restitusi mampu membantu anak bangkit dari kesalahannya dan berupaya memperbaiki kesalahannya tersebut secara sadar melalui usulan tindakan perbaikan yang datang dari dirinya sendiri. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan adalah berusaha menjadi tauladan bagi murid saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah dan berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah pemberian motivasi setelah penerapan segitiga restitusi agar anak memiliki karakter yang lebih kuat setelah dirinya melakukan kesalahan dan berupaya memperbaikinya, dan melakukan refleksi dan evaluasi diri apakah langkah-langkah yang saya lakukan sudah sesuai dengan langkah restitusi. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman. Saat melaksanakan hal tersebut, saya berpikir bahwa tindakan saya benar karena yang salah harus mendapat hukuman agar tidak mengulangi lagi kesalahannya. Tetapi, saya juga merasa bersalah dan tidak nyaman karena saya tahu hukuman tersebut tentunya membuat anak merasa tidak nyaman, menjadi dendam, menyakiti, dan membuat malu anak. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan dalam menyikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah posisi sebagai manajer. Ketika mengalami hal tersebut, saya merasa nyaman, senang, tertantang, dan termotivasi karena mampu membantu anak bangkit dari kesalahannya dan berupaya memperbaiki kesalahannya tersebut secara sadar melalui usulan tindakan perbaikan yang datang dari dirinya sendiri. Perbedaan posisi tersebut adalah pada pertanyaan-pertanyaan yang diambil dalam menyikapi pelanggaran murid dan efek atau akibat yang dirasakan murid, serta berkembang atau tidaknya kemampuan murid dalam memecahkan permasalahan akibat pelanggaran yang dilakukannya. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Sebelumnya, saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid itu sendiri. Salah satu tahapan restitusi yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, tidak apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikan ini. Pertanyaan yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, ada hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu yang pertama, kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antara guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. 2. Pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah atau kelas. 3. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di sekolah atau di kelas. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.